Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pembiayaan modal kerja, terutama pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja membiayai kebutuhan nasabah. Dalam hal kebutuhan modal kerja, baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran. Adapun pengertian pembiayaan secara umum adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamankan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka yang telah ditentukan atau jangka tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja terbagi atas pembiayaan modal kerja mudharabah, pembiayaan modal kerja murabahah, pembiayaan modal kerja musyarakah, pembiayaan modal kerja salam, pembiayaan modal kerja istisna, pembiayaan modal kerja ijarah, dan yang terakhir pembiayaan modal kerja qard. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja mudharabah. Pengertian mudharabah itu sendiri, mudharabah berasal dari kata dart yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulnya kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal yang menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelolanya. Mudharabah atau qirat termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Mudharabah berasal atau berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip syariah dagang, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan porsi yang telah disetujui, seperti 1/2 dari keuntungan atau 1/4 atau sebagainya. Menurut istilah mudharabah yang pertama, menurut para fuqah, mudharabah ialah akad antara dua pihak atau orang yang saling menanggung salah satu pihak menyertakan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain atau kepada yang lain untuk dijarahkan. Menurut PSAK nomor 105, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola. Keuntungan mereka dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Dan apabila usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga karena itu terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan keseluruhan modal yang ditanamkan oleh sahib al-mal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya sahib al-mal sendiri. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat mudharabah.
Adapun rukun mudharabah yang pertama sahabibul mal atau pemilik modal, yang kedua mudarib atau pengelola, yang ketiga mal atau harta, yang keempat kerja atau usaha, yang kelima nisbah atau keuntungan, dan yang terakhir adalah ijab dan kabul. Selanjutnya syarat mudharabah. Yang pertama, pemodal atau pengelola dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak. Yang pertama yang penyedia dana atau disebut dengan sahabibul mal, dan yang kedua yaitu pengelola yang disebut dengan mudarib. Adapun syarat mudarib dan sahabibul mal adalah yang pertama, secara modal atau pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum. Yang kedua, harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafi dari masing-masing pihak. Adapun syarat yang kedua yaitu syigat. Syigat atau ijab dan kabul adalah ucapan, yaitu penawaran dan penerimaan ijab dan kabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Syigat tersebut sesuai dengan hal berikut. Yang pertama, secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak. Yang kedua, syigat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum kesepakatan disempurnakan. Yang ketiga, kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Adapun syarat yang ketiga yaitu modal atau mal. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, yaitu mata uangnya. Yang kedua, modal harus tunai. Yang ketiga, nisbah atau keuntungan. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari mudharabah. Namun keuntungan itu terkait oleh syarat sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Yang kedua, porsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus lebih dari keuntungan. Yang ketiga yaitu, kalau jangka waktu akad mudharabah relatif lama, 3 tahun ke atas, maka nisbah keuntungannya dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu, kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pembiayaan apa saja yang ditanggung oleh pengelola. Adapun syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan dua orang yang berakat modal dan laba adalah, yang pertama, syarat akidain, yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau mewakili atau menjadi wakil, sebab mudarib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir zami atau orang kafir yang dilindungi oleh negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba. Adapun syarat modal dari mudharabah itu, yang pertama, modal harus berupa uang seperti dinar, dirham, dan sejenisnya. Yang kedua, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. Yang ketiga, modal harus ada, bukan berupa utang. Yang keempat, modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah. Adapun syarat-syarat laba dalam mudharabah, yang pertama, laba harus memiliki ukuran. Yang kedua, laba harus berupa bagian umum. Adapun hal yang membatalkan kontrak mudharabah, yang pertama yaitu tidak terpenuhinya salah satu
dari beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu mudharabah tidak syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungnya sebagai upah karena tidak tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggungan dari pemilik modal. Yang kedua yaitu pengelola dana sengaja meninggalkan tugasnya. Sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut terjadi sesuatu yang bertentangan dengan wujud akad atau tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugiannya. Yang ketiga yaitu apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Dan yang keempat salah seorang akid gila. Yang kelima yaitu pemilik modal murtad. Dan yang keenam yaitu modal rusak di tangan pengusaha. Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula jika mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang atau orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit tentang pembiayaan modal kerja mudharabah. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.